Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Putri dengan NIM 22060001. Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Materi pertama yaitu keuangan dan investasi internasional, isu-isu utama. Fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika bertahun-tahun setelah krisis menerpa. Bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika, dan siapa yang memikul beban program stabilisasi dan penyesuaian yang dituntut oleh International Monetary Fund atau IMF. Krisis 1980-an dianggap penting karena cakupannya dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang, dan penelitian mendalam selama bertahun-tahun mengenai pengalaman tersebut. Selanjutnya, pos-pos neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Transaksi berjalan yaitu bagian neraca pembayaran yang memuat nilai impor berwujud, misalnya perdagangan komoditas, dan tak berwujud, misalnya jasa pengiriman dari suatu negara. Sedangkan transaksi modal yaitu bagian neraca pembayaran suatu negara yang menunjukkan volume investasi swasta asing langsung serta hibah dan pinjaman publik yang mengalir ke dalam dan luar dari suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pada gambar di samping ditunjukkan skema transaksi neraca pembayaran. Pada tabel 13.2, kredit dan debit dalam pos-pos neraca pembayaran. Dampak positif kredit. Pertama, setiap penjualan barang atau jasa ke luar negeri, ekspor. Dua, setiap pendapatan investasi dari luar negeri. Tiga, setiap penerimaan uang dari luar negeri. Empat, setiap hibah atau bantuan yang didapatkan dari negara asing. Lima, setiap penjualan saham atau obligasi negara asing. Dampak negatif atau debit. Satu, setiap pembelian barang atau jasa dari luar negeri atau impor. Dua, setiap investasi di luar negeri. Tiga, setiap pembayaran uang ke luar negeri. Empat, setiap hibah atau bantuan yang diberikan ke negara asing. Lima, setiap pembelian saham atau obligasi negara asing. Pada tabel 13.2.3 adalah tabel neraca pembayaran hipotesis untuk sebuah negara berkembang. Terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi cadangan moneter. Sebuah ilustrasi hipotesis defisit dan utang. Pada tabel 13.4, sebelum sudah krisis utang tahun 1980-an, saldo transaksi berjalan dan transfer keuangan neto pada transaksi modal di negara-negara berkembang pada tahun 1978 sampai 1990 dalam miliar dolar. Pertama, pada transaksi berjalan terdapat saldo negatif dagangan barang sebesar 10 juta dolar yang terdiri dari penerimaan dari ekspor komoditas sebesar 35 juta dolar, lebih dari 70%-nya 25 juta dolar didapatkan dari ekspor produk pertanian primer dan bahan baku. Dikurangi dengan pembayaran impor yang sebagian besar berupa barang
konsumen, produk menengah, dan barang modal manufaktur sebesar 45 juta dolar. Dari nilai total 45 juta dolar, ini kita tambahkan lagi 5 juta dolar untuk pembayaran jasa pengiriman dari perusahaan asing dan 1 juta dolar penerimaan pendapatan investasi yang mencerminkan bunga neto yang dikirimkan ke warga negara berkembang yang memiliki obligasi asing. Dikurangi 15 juta dolar pengangsuran utang yang mempresentasikan biaya bunga tahunan dari akumulasi utang luar negeri negara berkembang tersebut. Dan menambahkan 2 juta dolar berupa penerimaan pengiriman uang dan transfer yang diperoleh dari pembayaran upah pekerja domestik di luar negeri yang mengirimkan sebagian pendapatan mereka ke keluarga atau rumahnya di negara asal. Secara keseluruhan, penjumlahan item-item di atas menghasilkan defisit 27 juta dolar pada transaksi berjalan. Selanjutnya, persoalan defisit pembayaran. Beberapa isu kebijakan awal. Untuk membiayai saldo negatif 25 juta dolar pada gabungan transaksi berjalan dan transaksi modal. Contoh, negara kita harus menarik dana 25 juta dolar dari cadangan moneter resmi yang dimiliki bank sentralnya. Cadangan tersebut terdiri dari emas, beberapa mata uang asing utama, dan special drawing right di IMF. Cadangan internasional memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara berkembang, seperti halnya rekening bank bagi setiap individu. Cadangan ini dapat ditarik untuk membayar tagihan dan utang, dan bertambah dengan adanya simpanan yang berasal dari penjualan ekspor neto dan aliran masuk modal, dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Dalam menghadapi terjadinya atau proyeksi defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal, negara berkembang memiliki beragam pilihan kebijakan. Untuk satu hal, mereka dapat mencari cara untuk memperbaiki saldo transaksi berjalannya dengan mendorong ekspansi ekspor atau membatasi impor atau keduanya. Dalam hal ekspor, terdapat pilihan ya lagi yaitu berkonsentrasi pada ekspansi ekspor produk primer atau sekunder. Dalam hal impor, kebijakan substitusi impor atau proteksi dan stimulus industri domestik untuk menggantikan produk manufaktur yang sebelumnya diimpor bagi pasar lokal, atau memberlakukan tarif seleksi dan kuota fisik atau larangan impor barang-barang konsumen tertentu mungkin dapat dilakukan. Atau negara berkembang dapat mencari cara untuk mencapai kedua tujuan ini secara bersamaan dengan mengubah nilai tukar valuta asing resminya melalui devaluasi mata uang yang menurunkan harga ekspor dan meningkatkan harga impor. Tren dalam neraca pembayaran. Bagi sebagian besar negara berkembang, era 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lain. Sebelum 1980, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar, karena impor barang modal dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang pesat. Pendapatan ekspor dihabiskan, tetapi tidak seluruhnya untuk impor ini. Pembiayaan atas defisit ini kemudian dapat dimungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral. Investasi swasta langsung oleh perusahaan multinasional, pinjaman swasta oleh Bank Umum Internasional baik bagi pemerintah negara berkembang maupun bisnis lokal serta pinjaman multilateral dari Bank Dunia dan Badan Pembangunan Internasional lainnya. Surplus transaksi modal. Dengan demikian biasanya lebih dari cukup untuk
mengkompensasi defisit transaksi berjalan sehingga cadangan internasional dapat diakumulasikan. Pada tabel 13.5 merupakan saldo pembayaran pada transaksi berjalan negara berkembang pada tahun 1980 sampai 2009 dalam miliaran dolar. Alasan atas penurunan saldo transaksi berjalan pada tahun 1980-an dan 1990-an antara lain. Pertama, anjloknya harga komoditas termasuk minyak. Dua, resesi global pada tahun 1981 sampai 1982 dan 1991 sampai 1993 yang menyebabkan kontraksi besar dalam perdagangan dunia. Tiga, meningkatnya proteksionisme di negara maju terhadap ekspor dari negara berkembang. Empat, nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi di beberapa negara berkembang, kunci seperti Argentina. Hal ini kontras dengan periode tahun 2000-an dengan surplus transaksi berjalan yang besar di banyak negara berpendapatan menengah. Umumnya, surplus ini berkurang pasca krisis keuangan global, setidaknya untuk sementara. Transaksi modal menunjukkan perubahan dramatis selama tahun 1980-an sebagai akibat dari meningkatnya kewajiban pembayaran utang negara berkembang. Penurunan tajam dalam pinjaman dari Bank Umum Internasional dan pelarian modal besar-besaran selama tahun 1980-an, faktor-faktor ini mengubah apa yang tadinya berupa aliran sumber daya tahunan positif 25 juta dolar, 25 miliar dolar hingga 35 miliar dolar dari negara maju ke negara berkembang menjadi aliran tahunan negatif 25 miliar dolar hingga 35 miliar dolar dari negara berkembang ke negara maju. Namun, di balik tren ini terdapat dilema besar dalam pelemahan kondisi utang negara berkembang. Permasalahan historis yang kembali terulang yang menjadi pelajaran penting bagi kebijakan negara berkembang. Akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Latar belakang dan analisis. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Sebelum awal 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena umum. Mayoritas kreditor adalah pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional. Sebagian besar pinjaman bersifat lunak atau berbunga rendah dan diperpanjang untuk tujuan penerapan proyek pembangunan dan memperbesar impor barang modal. Akan tetapi, selama akhir 1970-an dan awal 1980-an, Bank Umum mulai memainkan peranan besar dalam pinjaman internasional dengan mendaur ulang surplus yang berasal dari
petrodolar, OPEC, dan mengeluarkan pinjaman umum bagi negara-negara berkembang untuk mendukung neraca pembayaran mengembangkan sektor ekspor. Meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Jika dikelola dengan buruk, akan memakan banyak biaya. Belakangan ini, biaya-biaya tersebut melebihi manfaat yang didapatkan bagi banyak negara berkembang. Biaya utama terkait dengan akumulasi utang eksternal yang besar adalah pengangsuran utang. Pengangsuran utang adalah eksternal yang besar. Pembayaran amortisasi atau likuidasi utang pokok dan akumulasi bunga merupakan biaya tetap konstruktural pada pendapatan real dan tabungan domestik. Awal mula krisis utang tahun 1980-an. Benih krisis utang 1980-an disimai saat periode 1974 sampai 1979. Ketika terjadi lonjakan dalam pinjaman internasional, ditambah dengan adanya peningkatan besar harga minyak OPEC pada tahun 1974, negara-negara berkembang mulai memainkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian dunia dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,6% selama 1967 sampai 1973. Pada peraga 13.1 mekanisme daur ulang petrodolar, negara OPEC mengekspor minyak, sedangkan Eropa, Jepang, dan AS mengirimkan dolar ke negara-negara OPEC untuk membayar impor minyak. Negara-negara OPEC menyimpan dolar di bank AS dan Eropa, pasar euro-dolar. Bank Eropa dan AS meminjamkan petrodolar OPEC ke negara berkembang peminjam sehingga menyebabkan ekspansi utang. Negara berkembang pengutang membayar angsuran utang, bunga, dan pokok. Upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Instabilitas makroekonomi adalah situasi di mana suatu negara mengalami inflasi tinggi, dibarengi dengan peningkatan defisit anggaran dan perdagangan, serta peningkatan pesat dari jumlah uang yang beredar. Terdapat 4 komponen dasar dari program stabilisasi IMF. Satu, penghapusan atau liberalisasi atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Dua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Tiga, pemberlakuan program-program anti-inflasi domestik ketat yang terdiri dari pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum. B. Pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara, termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin, dan subsidi bahan pokok pangan, bahan pangan pokok, bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produk yang dihasilkan oleh BUMN. C. Pengendalian peningkatan upah, terutama menghapus indeks upah, dan D. Mencabut beragam bentuk pengendalian harga dan mendorong pasar yang lebih bebas. 4. Lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Taktik untuk mendapat keringanan utang. Krisis utang 1980-an yang diawali dengan pernyataan
moratorium Meksiko atas pembayaran utang pada tahun 1982 yang hampir saja terulang pada tahun 1995, mempertanyakan stabilitas dan kelayakan sistem keuangan internasional. Kecemasan pun muncul bahwa apabila sekelompok negara pengutang seperti Brazil, Meksiko, atau Argentina mengalami gagal bayar, apabila sekelompok negara pengutang bergabung untuk menangkal utang dengan membentuk kartel pengutang. Kartel pengutang itu sekelompok negara berkembang pengutang yang bergabung untuk melakukan tawar-menawar dengan kreditor sebagai sebuah kelompok. Atau apabila sebagai banyak negara mengikuti inisiatif awal Peru untuk mengaitkan pengangsuran utang dengan pendapatan ekspor. Perekonomian negara-negara barat mungkin akan terkena dampak serius. Setelah kemunculan krisis utang, sebagian besar negara berkembang terputus dari pasar modal internasional. Beragam proposal untuk menghapus atau melakukan restrukturisasi beban utang negara-negara pengutang yang telah diajukan. Yang pertama, rancangan Brady, yaitu program yang diluncurkan pada tahun 1989 yang dirancang untuk mengurangi utang komersial beredar negara-negara berkembang melalui penghapusan utang swasta yang diperoleh atas kompensasi jaminan utang IMF dan Bank Dunia, serta kewajiban yang lebih besar untuk menaati ketentuan yang diberikan. Dua, swap utang untuk ekuitas, yaitu mekanisme yang digunakan oleh negara berkembang pengutang untuk mengurangi nilai real utang eksternalnya dengan menukarkan ekuitas dalam perusahaan domestik atau saham, atau obligasi pemerintah berbunga tetap untuk utang swasta luar negeri dengan diskonto yang besar. Tiga, swap utang untuk alam, yaitu penukaran utang luar negeri yang dipegang oleh suatu organisasi dengan utang domestik dalam jumlah yang lebih besar, yang digunakan untuk membiayai pelestarian sumber daya alam atau lingkungan di negara pengutang. Empat, repudiasi utang, yaitu kekhawatiran negara-negara maju selama 1980-an bahwa negara-negara berkembang akan berhenti membayar kewajiban utang mereka. Selanjutnya, utang najis dan pencegahannya. Utang najis merupakan konsep dalam teori hukum internasional bahwa seperti halnya ketidakberlakuan kontrak yang ditandatangani di bawah tekanan. Utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis, yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakatnya, sebaiknya dianggap tidak berlaku. Utang najis seperti ini hanya mencerminkan utang pribadi pejabat rezim yang berkuasa, bahkan utang negara yang menjadi tanggung jawab bersama warga negara. Sema Jayachandran dan Michael Kramer menyarankan penciptaan Badan Internasional Independen untuk menentukan rezim manakah yang tidak sah, dan demikian utang yang diberikan kepada rezim tersebut yang dianggap najis. Jika memang demikian, utang ini tidak menjadi kewajiban hukum pemerintah berikutnya. Tentu saja beberapa pemberi pinjaman yang tidak bermoral mungkin masih memberikan pinjaman pada bunga tinggi apabila mereka merasa rezim tersebut stabil. Tetapi secara umum, aturan ini seharusnya dapat membatasi kemampuan diktator untuk merampok dan melakukan resesi sembari membatasi beban utang negara-negara miskin. Untuk menjamin bahwa tidak ada lagi utang najis yang diberikan karena rezim yang keji seperti yang dikemukakan Jaya Chandran dan Kramer, insentif hukum dapat diperkenalkan bagi pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Hukum di negara kreditor dapat dibuat dengan melarang penyitaan aset negara berkembang untuk pelunasan utang najis. Dan bantuan asing bagi pemerintah berikutnya dapat ditahan apabila mereka masih membayar utang najis tersebut. Revolusi krisis utang 1980-an
sampai 1990 dan kerentanan yang berkesinambungan. Bank Umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan bahwa krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi ala Brady dengan Argentina pada bulan April 1992 dengan Brazil pada bulan Juli 1992. Tetapi banyak negara, terutama di Afrika, persoalan ini masih pelik. Dan krisis hutang mungkin dapat terulang. Hal ini terbukti terjadi pada akhir tahun 1994 dan awal 1995 ketika Meksiko, salah satu kisah keberhasilan dalam penjadwalan ulang utang, terpaksa mendevaluasikan mata uangnya dan mencari pinjaman siaga khusus untuk membayar kewajiban utang jangka pendeknya. Hampir setengah dari modal investasi portofolio swasta yang telah masuk di Meksiko dan negara pengutang Amerika Latin lainnya, antara lain Brazil, Argentina, Venezuela, pada pada awal 1990-an akhirnya ditarik kembali. Meksiko saat itu terpaksa mencanangkan program pengetatan baru yang semakin memperburuk kondisi yang terjadi di kalangan kelas menengahnya yang mengecil dan kalangan pekerja miskin. Pada tahun 1982, bank-bank umum yang mengecil dan kalangan pekerja miskin. Pada tahun 1982, bank-bank umum besar dan investor Wall Street sekali lagi terkejut dengan langkah yang diambil Meksiko. Aliran uang panas yang dulunya dianggap sebagai anugerah bagi program reformasi ekonomi Meksiko, kini menjadi beban karena kebanyakan investor menarik dana mereka secara tiba-tiba dan hampir bersamaan kegagalan pembayaran utang efektif pada tahun 2000 oleh Argentina. Kisah lainnya yang dianggap berhasil menunjukkan bahwa krisis utang di negara-negara berkembang dapat senantiasa menjadi masalah. Selanjutnya, krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan bertahan lama. Pemicu utama berasal dari kebijakan publik yang mendorong kepemilikan rumah melalui pemberian pinjaman subprime disokong dengan dukungan perusahaan pemerintah yang memiliki jaminan tersirat, terutama Federal Med dan Fannie Mae, beserta pengemasan dan penjualan kembali pinjaman ini tanpa mengindahkan potensi resikonya. Negara-negara maju lainnya, termasuk beberapa negara di Eropa, memiliki persoalan stabilitas keuangan yang serupa yang terpapar oleh krisis ini. Akibatnya adalah rapuhnya sistem keuangan dengan leverage tinggi serta sekuritas finansial yang kompleks dan sulit dipahami. Persyaratan Basel III yang dicanangkan bulan September 2010 bersama dengan RUU AS yang diloloskan pada Mei 2010 dan peraturan serupa di negara lain dipandang sebagai langkah yang tepat tetapi mungkin belum cukup untuk mencegah krisis baru yang diakibatkan oleh kondisi tertentu. Faktor utama kedua yang mungkin menjadi penyebab krisis ini adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama Cina, dan negara-negara maju, terutama AS. Seiring dengan masuknya aliran modal ke AS, hal ini menjaga modal tetap murah dan memicu gelembung permintaan perumahan di AS dan beberapa negara Eropa. Sekarang untuk pertama kalinya setelah beberapa dasawarsa, persoalan peningkatnya utang mulai menyurak di negara-negara maju, terutama di UE5, Yunani, Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol. Dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan paruh pertama 2008, negara-negara berkembang tidak begitu terkena dampak krisis dibandingkan negara-negara maju. Tetapi pada paruh kedua tahun 2008, dampaknya cukup parah di sebagian besar negara berkembang.
yang berlanjut hingga tahun 2009. Seperti yang dikemukakan oleh World Development Report 2009, negara-negara berkembang lebih bertahan terhadap krisis keuangan global dibandingkan negara-negara maju. Karena sistem keuangan mereka tidak terkait erat dengan sistem perbankan, AS dan Eropa terkena imbas paling besar. 2. Ekspor. Ekspor turun drastis pada awalnya. Volume perdagangan dunia turun 14,4% pada tahun 2009. Penurunan terbesar selama beberapa dasawarsa terakhir. Dalam mengurangi defisitnya, AS berharap untuk bisa menabung lebih banyak seiring dolar terdepresiasi. Sementara itu, negara tersebut telah mengalami peningkatan defisit perdagangan meskipun lebih kecil ketimbang sebelum krisis, sehingga memungkinkan terjadinya sedikit pemulihan ekspor. Tetapi hal ini membawa kecemasan akan kembalinya gelembung ekonomi yang memperparah krisis ketimbang saat sebelumnya, dengan dampak yang lebih besar pada ekspor. Aliran masuk, investasi asing. Pertumbuhan ekspor mungkin akan menurun selama beberapa tahun. Pada bulan Oktober 2010, World Economic Outlook (IMF) mengamati salah satu pertanyaan penting mengenai dampak krisis tersebut terhadap pembangunan ekonomi. Apakah krisis keuangan memiliki dampak yang bertahan lama pada perdagangan? Penelitian tersebut mengamati data sejak 1970 dan menemukan bahwa impor tetap rendah, bahkan dalam jangka menengah setelah krisis perbankan terjadi. Sementara ekspor dari negara yang terkena krisis relatif tidak terganggu. 4. Pasar saham negara berkembang. Awalnya pelarian modal ke tempat yang lebih aman menyebabkan volatilitas pasar saham negara berkembang meningkat tajam. Tetapi harga pada akhirnya kembali naik dan pasar pun menjadi lebih dalam di beberapa perekonomian berkembang yang tumbuh pesat, terutama Cina dan India. 5. Bantuan. Bantuan telah menurun tajam selama dua dasawarsa ini. Pada tahun 2005, negara-negara maju terkemuka berjanji untuk meningkatkan bantuan, terutama bagi Afrika, tetapi hanya sedikit yang bertambah dari yang telah dijanjikan. Tetapi karena bantuan tetap berada di bawah tingkat historisnya, aliran keuangan lain seperti pengiriman uang dari pekerja di luar negeri, FDI, dan investasi portofolio bertambah beberapa kali lipat ketimbang penurunan bantuan. Namun bagi negara-negara miskin, bantuan masih sangat dibutuhkan. Terdapat tekanan politik yang kuat menentang penambahan bantuan, demikian pula halnya dengan mempertahankan angka bantuan pada tingkatnya sekarang, baik di AS, Inggris, dan negara-negara donor berpendapatan tinggi lainnya. 6. Distribusi pengaruh di antara negara-negara berkembang. Selalu terdapat pembagian di antara negara-negara berkembang. Selama Perang Dingin, negara-negara diminta untuk berpihak pada kubu tertentu, baik itu memihak AS beserta negara-negara NATO lain atau memihak Uni Soviet atau Cina. Konflik ini berimbas ke gerakan non-blok yang juga meliputi negara-negara dengan keberpihakan yang jelas. Pengiriman 7. Pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Pengiriman uang ke negara-negara berkembang dari para pekerja migran telah mencapai rekor 336 miliar dolar pada tahun 2008, meski jumlah yang mengalir ke negara-negara berpendapatan rendah kurang dari 10%. Tetapi pada akhirnya pengiriman uang ini turun secara signifikan. Pengiriman uang tersebut menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan belakangan ini. Dan konsekuensi negatifnya akan semakin meningkat apabila pengiriman uang tidak segera diperbaiki. 8. Kemiskinan. Pertumbuhan yang lebih rendah telah mengurangi tingkat pengentasan kemiskinan di sebagian besar negara berkembang dan banyak negara.
Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan telah bertambah. Pada 2010, Millennium Development Goal Report tentang perkiraan terbaru dari World Bank mengestimasi bahwa 50 juta orang tambahan kini telah hidup dalam kemiskinan ekstrim pada tahun 2009 dibandingkan jika krisis tidak terjadi dan memproyeksikan sekitar 64 juta orang pada akhir 2010 jika dibandingkan dengan skenario tanpa krisis, terutama di Afrika Sub-Sahara dan Asia Timur dan Tenggara. 9. Kesehatan dan pendidikan. Jet Friedman dan Norbert Sadie menggunakan data rumah tangga untuk mengembangkan model ekonometrik dalam memproyeksikan angka kematian bayi dan melaporkan bahwa perkiraan kami menyiratkan bahwa akan terjadi 30.000 hingga 50.000 kematian di Afrika pada tahun 2009. Kematian yang sepatutnya tidak terjadi apabila krisis subprime yang bermula di AS tidak menyebar di negara-negara Afrika. 10. Kerangka kebijakan umum. Sejumlah kecil negara berkembang mulai mempertimbangkan ulang fokus mereka untuk berperan lebih besar dalam globalisasi seiring risiko dianggap lebih tinggi dibandingkan sebelum. Namun, ketika pertumbuhan di luar dugaan kembali pulih secara cepat, pembahasan ini menjadi kurang penting. Belum jelas apakah respon ini memiliki dampak yang bertahan lama, tetapi hal ini patut diawasi. Beragam dampak di antara wilayah berkembang. 1. Cina. Selama periode September 2008 hingga Maret 2009, terjadi penurunan dramatis dalam beberapa hal, terhambatnya pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan GDP yang tinggi biasanya menjadi situasi umum di wilayah Asia Timur, termasuk Cina. Pada tahun 2009, Bank Dunia memperkirakan bahwa pemulihan kegiatan ekonomi di wilayah ini dapat dipertahankan. Dan meski efek dari paket stimulus diharapkan akan berkurang secara bertahap, pertumbuhan ekonomi kemudian akan meningkat dipicu oleh sumber lain, terutama di Cina. Cina melaporkan adanya peningkatan dalam ekspor dan pertumbuhan sekitar 8,4% pada tahun 2009 dengan titik balik dimulainya pada kuartal kedua dan pertumbuhan pesat terus berlangsung selama tahun 2010. Diperkirakan juga bahwa peningkatan permintaan domestik di Cina akan mendorong impor ke negara tersebut, sekalipun ekspor tumbuh dan volume ekspor Asia Timur akan terus meningkat ketika wilayah ini terus meningkatkan pangsanya dalam perdagangan dunia. Terlepas dari proyeksi bahwa Cina akan menyaksikan kelanjutan dari pertumbuhan ekspornya yang telah pulih, krisis yang terjadi telah memicu munculnya strategi baru untuk lebih bersandar pada permintaan domestik demi pertumbuhan. 2. Cina dan kontroversi nilai tukar. Cina juga mengalami tekanan besar untuk mengizinkan mata uangnya mengalami apresiasi pada musim gugur 2010. Tidak lama setelahnya, Menteri Keuangan Brazil mengumumkan kepada publik bahwa dunia telah bergerak menuju perang mata uang internasional. Brazil kemudian melipat gandakan pajak atas pembelian obligasi asing untuk mempertahankan mata uangnya. Real agar tidak terapresiasi melalui aliran masuk modal dan negara-negara lain termasuk Jepang melakukan intervensi untuk mengurangi nilai tukar mata uang mereka. Jean-Claude Juncker, Kepala Kementerian Keuangan Eurozone, mengatakan kami merasa bahwa mata uang Cina nilainya terlalu rendah. Managing Direktur IMF Dominic Strauss-Kahn mengatakan bahwa jelas rumor yang mulai beredar adalah bahwa mata uang dapat digunakan sebagai senjata kebijakan.
Dan jika diterjemahkan menjadi tindakan, gagasan itu akan menghadirkan risiko yang sangat serius bagi pemulihan global dan pendekatan demikian akan berdampak negatif dan sangat merugikan dalam jangka panjang. Perang dagang dan nilai tukar internasional merupakan faktor utama yang membuat depresi besar pada jadi besar. Asia Timur dan Asia Timur dan Tenggara terkecuali Cina. Perekonomian berpendapatan tinggi di wilayah tersebut, Jepang, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan Hong Kong masih bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan jika dilihat dari standar global. Dan semua negara ini mengalami penurunan ekspor yang substansial. Karena dinyatakan dalam dolar AS. Ekspor menurun sekitar 25% dengan penurunan GDP antara 5% dan 30% pada paruh kedua tahun 2008 dan paruh pertama tahun 2009. Akan tetapi seperti halnya cakupan krisis yang tidak dapat diantisipasi, skala pemulihan yang terjadi pun mengagumkan. Pemulihan di negara-negara berpendapatan menengah dan rendah antara lain Indonesia, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Thailand juga kuat. 3 dari 5 negara tersebut mengalami pertumbuhan negatif pasca krisis, tetapi penurunannya tidak lebih dari 2,7%. India. Perekonomian India telah bertahan dari krisis keuangan dengan cakup baik selama krisis. Defisit fiskal pemerintah pusat meningkat hingga hampir mencapai 7% dari GDP. Hal ini sebagian disebabkan oleh stimulus yang direncanakan untuk mempertahankan pertumbuhan selama periode krisis. Namun utang pemerintah kini mencapai 82% dari GDP. Seperti sebagian besar negara lainnya yang mengalami peningkatan defisit fiskal setelah krisis, besar negara lainnya yang mengalami peningkatan defisit fiskal setelah krisis. Tokoh politik dan pembuat kebijakan ekonomi di India kini berkeinginan setidaknya untuk mengurangi defisit tersebut secara substansial jika tidak dapat menghasilkan surplus fiskal selama periode tertentu. Menteri Perdagangan dan Industri India, Anand Sharma, melaporkan bahwa pertumbuhan turun dari 9,5% sebelum krisis menjadi 6,7% sebelum akhirnya bergerak pada angka perkiraan 7,5% pada tahun 2009. Pada tahun 2010, estimasi tingkat pertumbuhan sekitar 9% dengan proyeksi IMF sekitar 8% untuk tahun 2009. Bahkan sekarang pun lebih dari setengah angkatan kerja India masih bekerja di bidang pertanian. Adanya hambatan bagi India ke pasar keuangan global turut membantu melindungi perekonomian India yang relatif masih tertutup. Tetapi hal ini juga menyeratkan bahwa masih banyak manfaat perdagangan lainnya yang belum didapatkan negara ini. India berupaya untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan politik yang lebih aktif dengan negara-negara berkembang di Asia dan juga dengan negara-negara seperti Brazil dan Afrika Selatan. 5. Amerika Latin. Terlepas dari kekhawatiran akan terulangnya krisis keuangan global di masa lalu, banyak negara di sana yang bertahan dari terpaan awal badai krisis, terutama Brazil. Namun Meksiko mengalami kontraksi ekonomi sebesar 6,5% pada tahun 2009 di saat krisis akibat dekatnya hubungan ekonomi dengan US dan diperparah oleh wabah virus flu H1N1 pada kuartal kedua tahun 2009. Ketika peso mencapai rekor rendah pada bulan Desember 2008, perusahaan Meksiko mengalami kerugian derivatif valuta asing yang cukup besar. Meksiko mengalami kondisi perekonomian yang menyedihkan selama tahun 2010. Sebagian besar dikarenakan oleh adanya fakta bahwa lebih dari 3/4 ekspornya ditujukan ke AS. Tetapi pertumbuhan yang lebih cepat diproyeksikan untuk tahun 2011 sampai 2012. Terakhir yaitu Afrika. Tingkat perdagangan yang rendah beserta harga komoditas yang tinggi atas ekspornya telah membantu wilayah Afrika Sub-Sahara terlindungi dari dampak krisis.
Persoalan pengangguran terdidik makin parah karena bahkan lulusan universitas di wilayah itu semakin sulit mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Hal ini berlaku di Afrika Utara dan Timur Tengah. Tetapi harga komoditas yang relatif tinggi berkat adanya permintaan yang signifikan dari Asia terus mendukung pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan di Asia tetap tinggi, harga komoditas akan tetap tinggi dibandingkan seperempat abad sebelumnya. Tetapi kita juga masih harus melihat apakah harga komoditas yang terus meningkat ini merupakan sebuah gelembung ekonomi. Prospek peningkatan aliran bantuan kini semakin tidak menentu, dan prospek pertumbuhan pengiriman uang oleh para pekerja di luar negeri juga sama tidak menentunya. Selanjutnya, prospek untuk pemulihan dan stabilitas. Dalam tahun-tahun pasca krisis, lembaga keuangan internasional dan pengamat individu memprediksikan bahwa negara-negara berkembang akan memimpin dalam pemulihan global yang akan menjadi tonggak awal dalam sejarah pembangunan. Bank Dunia dan juga IMF mengindikasikan akan adanya risiko penurunan. Memang tidak, setidaknya ada 5 alasan untuk mempertimbangkan hal ini dan skenario proyeksi menengah serupa. Satu, AS masih mengalami defisit perdagangan yang tinggi, yang sepertinya masih jauh dari harapan untuk kembali ke tingkatan sebelumnya yang tinggi. Negara-negara diterpa krisis perbankan besar selama beberapa tahun memiliki tingkat impor yang berada di bawah tren. Krisis demikian dialami di AS dan beberapa negara Eropa. Penurunan pertumbuhan impor dalam kasus demikian tidak disesuaikan dengan penurunan pada pertumbuhan ekspor. Hal ini menghasilkan ketergantungan pada ekspor ke negara-negara berpendapatan tinggi, terutama US, sebuah fondasi yang rapuh pada saat ini untuk membangun pertumbuhan. Dua, defisit fiskal juga tinggi di hampir seluruh anggota OECD berpendapatan tinggi, dan ketika perekonomian mereka berkontraksi, permintaan agregat pun demikian, sehingga makin mengurangi pasar ekspor. Hanya ada sedikit uang bagi kebijakan fiskal untuk merespon dengan stimulus jika terjadi krisis lain, karena tingkat defisit dan utang kini begitu tinggi dan kapasitas politik untuk stimulus baru masih minim. Peluang kebijakan moneter pun dibatasi dengan tingkat bunga yang hampir mendekati nol, dengan sektor rumah tangga yang sedang menghadapi kebutuhan untuk menambah tingkat tabungannya. Permintaan domestik sepertinya akan berada di bawah tren selama beberapa waktu, mungkin beberapa tahun. Tiga, persepsi pasar akan risiko gagal bayar pemerintah tinggi. Meski saat ini secara historis mengalami kebalikan, di mana risiko ini secara rata-rata lebih rendah bagi negara-negara berkembang ketimbang sejumlah negara maju. Dan kombinasi dari defisit fiskal yang tinggi dengan akumulasi utang pemerintah yang besar telah menyebabkan hilangnya kepercayaan pasar. Apabila terjadi pembekuan pinjaman atau credit freeze up lagi di EU5, Bank Dunia memperkirakan bahwa hal ini membawa negara-negara maju kembali ke fase penurunan tajam untuk kedua kalinya dalam resesi, dan kegagalan membayar utang atau restrukturisasi utang besar-besaran yang terjadi selanjutnya dapat mengancam solvabilitas bank di luar kelompok ini, yang berpotensi kembali memperluas krisis. Mengalirnya dana talangan ke Irlandia menjadi pertanda risiko ini. 4. Risiko deflasi yang terjadi selama depresi besar dan di Jepang selama dasawarsa yang hilang masih lebih tinggi daripada normal. Hal ini memperparah kesulitan lain yang muncul akibat krisis baru. Quantitative easing atau kebijakan pelonggaran moneter di AS merupakan respon atas risiko tersebut, tetapi juga mengakibatkan nilai dolar menurun yang menjadi kekhawatiran besar bagi para eksportir negara berkembang. Rendahnya tingkat bunga di AS akibat kebijakan ini juga memicu aliran keluar modal menuju negara-negara berpendapatan menengah.
Salah satu respon dari negara-negara ini adalah dengan memperlakukan kendali modal yang dampaknya penuh belum diketahui secara pasti. 5. Manfaat ekspor produk manufaktur ke negara-negara berpendapatan tinggi masih berlangsung. Apabila peluang melakukan hal tersebut berkurang akibat pertumbuhan yang sangat lambat, hambatan kredit yang makin parah, dan kemungkinan meningkatnya proteksionisme tersamar, laju transfer teknologi dan pertumbuhan mungkin akan menurun. Peluang sekaligus bahaya. Memudarnya pamor G8 oleh G20, kelompok negara yang lebih besar yang mencakup negara-negara berkembang utama, merupakan catatan sejarah yang penting. Munculnya Cina sebagai mesin pertumbuhan regional dapat mengurangi ketergantungan ekspor ke negara-negara barat. Dan memang beberapa negara Afrika sangat antusias akan kemunculan Cina sebagai investor komoditas yang dapat mengimbangi perusahaan-perusahaan barat yang sejak lama mendominasi wilayah itu. Namun harapan menjadi redup di banyak negara berkembang atas akses yang terbuka dan stabil ke pasar negara maju. Sejak krisis tahun 2008, para politikus menganggap kurang bijaksana memandang hal ini sebagai perluasan konsesi perdagangan. Krisis ini juga membuka mata negara-negara berkembang bahwa terlepas dari adanya jaminan peraturan dari WTO, ternyata AS, Uni Eropa, dan negara-negara maju lainnya dengan mudah kembali pada proteksionisme setidaknya dalam jangka pendek, apabila mereka memandang hal ini sebagai hal yang bijaksana. Sebagai contoh, paket stimulus AS membuat pesan Buy American atau belilah produk Amerika. Pesan yang banyak ditentang tetapi pada akhirnya diberlakukan juga. Ketentuan serupa juga terlihat dalam paket stimulus negara-negara berpendapatan tinggi lainnya. Hal ini menjadi pengingat penting bahwa manfaat ekspor yang dahulu lebih terbuka ke US, Kanada, Inggris, dan pasar lainnya tidak datang begitu saja. Strategi alternatif dalam mendongkrak pertumbuhan yang dilandasi permintaan domestik dan mengandalkan perdagangan antar negara berkembang juga akan dipilih. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.